apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, sekolah pengguna sistem computer-based test pada ujian nasional 2016 meningkat. Ada pula 3 waduk baru yang siap dibangun untuk tanggulangi krisis air. Ya, dan hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang inovasi pengolahan atau instalasi pengolahan air gambut, selengkapnya dalam segmen bincang. Tepat di Hari Air Sedunia tanggal 22 Maret, 100 orang dari berbagai kalangan melakukan aksi kampanye peduli air di Bundaran Patung Kuda Arjuna Wijaya kemarin. Ya, dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia yang ke-24 ini, masyarakat dunia diajak untuk peduli terhadap mata air demi menjaga kualitas air bersih. Sejak tahun 1993, setiap tanggal 22 Maret, seluruh negara anggota PBB memperingati Hari Air Dunia. Di Indonesia, peringatan Hari Air Dunia 2016 atau World Water Day 2016 dipusatkan di kawasan Bundaran Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat. Sekitar 100 orang berkumpul untuk melakukan aksi kampanye peduli air dalam bentuk pawai simpatik. Acara peringatan Hari Air Dunia yang ke-24 kalinya ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perwakilan perusahaan air swasta PT Palija, dan berbagai LSM yang peduli dengan kualitas air seperti Yayasan Garuda Nusantara dan USR Associates. Sejak pukul 11 siang, para relawan peduli air memajang spanduk bertuliskan "Selamatkan Mata Air", melakukan orasi tentang pentingnya kualitas air, serta membagikan brosur edukasi kepada masyarakat mengenai penghematan air. Menurut Untung Budi Santoso selaku Ketua Panitia Kampanye Hari Air Dunia 2016, melalui tema Water and Jobs atau Air dan Pekerjaan, peringatan Hari Air Dunia 2016 ini ingin menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas sumber air demi keberlangsungan hidup generasi mendatang. Kita harus menjaga sumber daya air, kita harus menjaga kualitas air, kita harus selalu memikirkan bahwa air adalah tidak hanya kita manfaatkan kali ini, juga untuk anak cucu. Uli Hari Rusadi selaku Ketua Ekspedisi Penyelamatan Mata Air juga menyampaikan dibutuhkan aksi dari seluruh masyarakat demi menyelamatkan kualitas air di dunia. Berjuta-juta mata air punah dan mati di Indonesia maupun di dunia. Oleh karena itu, peringatan Hari Air kali ini lebih spesifik, sebetulnya bukan cuma kampanyenya, lebih spesifik penekanannya adalah kepada aksi penyelamatan air itu sendiri. Melalui peringatan yang juga diramaikan oleh alunan musik bernuansa kesenian Sunda ini, masyarakat diajak untuk turut menyelamatkan sumber daya air atau mata air, yaitu dengan tidak turut mencemari sungai ataupun waduk dengan sampah ataupun limbah lainnya. Dona Puspita, Leandro Ando, DAI TV. Menurut data Indonesia Water Institute, sampai saat ini perusahaan air daerah baru dapat melayani 38% dari total penduduk Jakarta. Ya, artinya ini masih ada 62% penduduk DKI yang belum terlayani air bersih. Untuk itu pemerintah akan membangun 3 waduk baru di Bogor dan Tangerang sebagai salah satu sumber air baku Jakarta. Jakarta mengalami krisis air bersih. Menurut data Indonesia Water Institute, saat ini perusahaan air minum daerah Jakarta hanya dapat melayani 38% penduduk Jakarta. Artinya, masih ada 62% atau sekitar 3,7 juta penduduk Jakarta yang belum terlayani air bersih. Salah satunya disebabkan oleh minimnya sumber air baku di Jakarta. Dari 13 sungai di Jakarta, hanya 2 sungai yang bisa digunakan sebagai sumber air baku karena tingkat pencemarannya yang tinggi. Sehingga perusahaan air minum daerah bergantung pada pasokan air baku dari Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat. Untuk mengantisipasi krisis air berkepanjangan, Kementerian Pekerjaan Umum Bidang Pengelolaan Air sedang membangun 3 waduk di Bogor dan Tangerang, yaitu Waduk Ciawi, Waduk Sukamahi, dan Waduk Karian, yang rencananya akan menjadi sumber air baku untuk kebutuhan warga Jakarta. Jakarta dengan perpipaan tertutup, tidak lagi melalui Kalimalang sehingga rentan terkontaminasi. Itulah yang kemudian untuk menambah pasokan ke Jakarta. Lalu kemudian kita berharap waduk
Karian di Lebak, di Banten itu juga bisa kita selesaikan sebelum tahun 2020, sehingga kita juga bisa mengalokasikan tambahan suplai ke Jakarta misalkan 3.000 liter per detik. Ya. Lalu kemudian kalau kita berhasil membangun Waduk Ciawi dengan Waduk Sukamahi, mungkin kira-kira 1.000 liter per detik kita juga dapat tambahan. Jadi artinya kita mengais-ngais dari sumber yang ada tadi. Gitu. Saat ini, perusahaan air minum daerah baru dapat memproduksi sebesar 18.000 liter air per detik. Apabila nantinya waduk tersebut telah berfungsi, perusahaan air daerah dapat mencukupi kebutuhan air bersih warga Jakarta yang mencapai 27.000 liter per detik. Yeremia Tera, Wiro Budi Utomo, Dai TV. Krisis air menjadi ancaman global, tidak terkecuali bagi Indonesia. Sejumlah wilayah Indonesia berada di ambang kekurangan air bersih. Salah satunya Pulau Jawa yang mengalami defisit air lebih dari 2,8 miliar meter kubik sejak tahun 2000 lalu. Ya, dibutuhkan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat untuk bijak mengkonsumsi air bersih, terutama penggunaan air di rumah tangga demi menjaga keberlangsungan pasokan air bersih. Lalu seperti apa perilaku penggunaan air masyarakat Jakarta? Berikut selengkapnya. Ketersediaan air bersih semakin minim karena peningkatan jumlah penduduk berbanding terbalik dengan ketersediaan sumber air bersih. Sayangnya, masyarakat masih belum menyadari kondisi ini dan cenderung boros dalam mengonsumsi air bersih. Menurut pantauan Indonesia Water Institute, masyarakat Jakarta rata-rata menghabiskan 140 liter air untuk konsumsi perharinya. Sedangkan standar penggunaan air bersih adalah 90 liter per individu per hari. Angka ini menunjukkan adanya pemborosan penggunaan air sebesar 50 liter per individu per harinya di kota Jakarta. Dibutuhkan pengendalian perilaku konsumsi air bersih, terutama dalam tingkat penggunaan rumah tangga, untuk meminimalisir krisis air yang sudah dialami Indonesia sejak tahun 2000 lalu. Pertama adalah berhemat menggunakan air. Itu paling penting sekali. Seperti yang saya katakan tadi, jangan menyikat gigi, kerannya dibuka, jangan mandi sambil mendengarkan musik, jangan mencuci motor dengan air yang berlimpah, padahal bisa mencuci motor dengan bekas cucian pakaian, jangan mengepel lantai kemudian dengan menggunakan air yang bersih, gunakan air bekas cucian pakaian. Lalu kemudian masyarakat diusahakan untuk memanen air hujan. Air hujan yang turun itu ditampung, dimasukkan ke dalam tanah, dibikin sumur resapan, dibikin reservoir bawah tanah, sehingga tidak masuk ke saluran, tidak membanjiri, tapi kemudian diceleng, ditampung, ketika kemudian butuh air kita bisa menggunakannya. Indonesia Water Institute pun sempat mengadakan survei potensi hemat air pada aktivitas mandi, menggosok gigi, mencuci tangan dan muka, mencuci piring, mencuci baju, dan mengepel lantai yang dilakukan di Jakarta pada tahun 2013 lalu. Diperoleh data, penghematan air sebesar lebih dari 200 liter per rumah tangga per harinya dengan melakukan penghematan pada aktivitas-aktivitas tersebut. Hal ini membuktikan bahwa dibutuhkan peran serta dari setiap rumah tangga untuk melakukan penghematan konsumsi air demi meminimalisir dampak krisis air di Indonesia. Tim Liputan, Dai TV. Ya, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemirsa, pesawat Boeing 737-800 milik maskapai Fly Dubai mengalami kecelakaan di Bandara Rostov-on-Don, Rusia saat hendak mendarat Sabtu lalu. Ya, dalam insiden yang merenggut nyawa 62 orang ini dinyatakan tidak ada korban selamat. Sementara penyelidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap penyebab jatuhnya pesawat. Aksi solidaritas digelar warga Rusia di Bandara Internasional Rostov-on-Don Minggu lalu waktu setempat untuk memberikan penghormatan kepada korban kecelakaan maskapai Fly Dubai Boeing 737-800. Warga yang hadir meletakkan karangan bunga di tugu peringatan sederhana di luar terminal bandara. Мы пришли почти память погибших, чтобы хоть как-то отнестись к ним, дать положение дать. Сожалеем, утратим семьям. Трагедия для всей страны. Tim Kementerian Darurat Rusia masih terus menyisir puing-puing pesawat Fly Dubai dengan nomor penerbangan FZ981 untuk mengetahui penyebab jatuhnya pesawat. Sementara, pesawat Fly Dubai FZ981 diduga jatuh karena kondisi cuaca yang buruk.
Para pakar penerbangan pun mulai memeriksa kotak hitam atau black box milik maskapai Fly Dubai. Namun penyelidikan dengan menggunakan rekaman kotak hitam cukup sulit dilakukan karena rekaman suara dari kokpit mengalami kerusakan. Sementara itu, CEO Fly Dubai, Gate Al-Gate, menyatakan pesawat Boeing 737-800 yang jatuh di Bandara Rostov-on-Don, Rusia, memiliki bahan bakar yang cukup untuk terbang. Namun saat kondisi cuaca memburuk, pesawat tetap bertahan di udara selama 2 jam sebelum melakukan pendaratan darurat. Hal ini diduga menjadi penyebab jatuhnya pesawat Fly Dubai FZ981. For every operation, there is always enough fuel to hold a flight and then to go into an alternative airport. So as far as that is concerned, that was already, there is enough fuel. We now have our own specialist, the train care team, both on the ground in Rostov and in Dubai. We are making arrangement for the families of who wish to visit the scene of the accident to do so. Pesawat milik maskapai Fly Dubai dengan rute penerbangan dari Dubai menuju Rostov-on-Don, Rusia, jatuh hari Sabtu waktu setempat saat melakukan percobaan pendaratan yang kedua kalinya di Bandara Rostov-on-Don, Rusia. Seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 62 orang dipastikan meninggal dunia. Sebagian besar adalah warga negara Rusia. Selanjutnya kami akan membahas tentang instalasi pengolahan air gambut. Namun setelah jeda berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia.